Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayat dari kelas M03. Hari ini akan membahas tentang DNA dan RNA. Selamat menyaksikan. Oke, DNA dan RNA. DNA atau asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus. Nah, DNA ini terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, DNA merupakan bahan kimia organik dari struktur molekul kompleks yang ditemukan di semua sel prokariotik dan eukariotik dan dalam banyak virus. DNA ini mengode informasi genetik untuk transmisi sifat-sifat bawaan. Nah, struktur dari DNA ini dia terdiri dari banyak sekali nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula, dalam hal ini kita sebut deoksiribosa, dan satu molekul fosfat, satu molekul basa nitrogen, serta satu molekul gula, dan satu molekul basa disebut nukleosida. Nah, rantai DNA ini memiliki panjang 20 angstrom. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ada basa nitrogen, ada gula atau deoksiribosa, dan ada fosfat. Nah, DNA ini memiliki beberapa macam atau tipe. Nah, yang pertama itu aDNA. aDNA ini memiliki 11 basa perputaran. Ia lebih aktif di dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua bDNA. Ia memiliki satu basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Lalu zDNA memiliki 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Selanjutnya cDNA yang biasa dikenal dengan klon, yang merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Lalu ddNA termasuk DNA yang langka karena hanya ditemukan pada DNA yang tidak memiliki guanin dan memiliki 8 pasangan basa pada tiap putaran heliksnya. Dan yang terakhir eDNA, yaitu DNA langka yang menghubungkan jalur kristalografi DNA B ke DNA A. Nah, di gambar ini yang di sebelah kiri merupakan bDNA, sebelah kanan ada aDNA dan zDNA. Nah, DNA ini adalah molekul yang besar yang dibentuk oleh subunit berantai panjang. Subunit tersebut disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula yang disebut deoksiribosa, sebuah senyawa fosfat, dan basa organik. Nah, penjelasan dari nukleotida itu merupakan kombinasi molekul deoksiribosa. Nah, selanjutnya adalah nukleosida. Nukleosida ini terdiri dari sebuah gula pentosa dan sebuah basa nitrogen, purin atau pirimidin. Jadi nukleosida adalah nukleotida yang tidak memiliki fosfat. Nah, kita akan membahas tentang ikatan hidrogen yang terdapat pada basa nitrogen. Nah, pasangan basa adalah dua nukleotida yang ada dalam DNA ataupun RNA saling komplementer. Pasangan basa itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen dengan gaya tarik. Pada DNA, basa nitrogen adenin atau biasa disimbolkan dengan huruf A akan berpasangan dengan timin dengan simbol T, dan guanin yang disimbolkan dengan huruf G akan berpasangan dengan sitosin atau huruf C. Pada RNA, timin diganti dengan urasil. Urasil itu biasa disimbolkan dengan huruf U, dan atom nitrogen merupakan dasar bagi basa untuk berpasangan. Dan ini gambar yang dapat menjelaskan tadi, seperti yang saya bilang, sitosin berpasangan dengan guanin, guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin, dan sebaliknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke RNA atau asam ribonukleat. Nah, RNA ini merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Nah, RNA juga memiliki struktur, dan pada dasarnya struktur RNA itu mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida.
Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan yang berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, hanya saja bedanya RNA tidak memiliki timin, melainkan memiliki urasil. Nah, RNA juga memiliki beberapa tipe, dan tipe yang pertama itu mRNA atau messenger, yang sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida dan membawa kode-kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Dan yang kedua, RNA ribosom atau rRNA sebagai sintesa protein. Dan yang ketiga, tRNA, yaitu penerjemah kodon dari mRNA dan pengikat asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein atau antikodon. Nah, ini gambarnya yang saya sebutkan tadi. Yang di ujung sana itu tRNA, sedangkan yang tengah merupakan rRNA, dan yang sebelah kiri adalah mRNA. Oke, seperti yang saya singgung tadi, DNA dan RNA itu tidak sama, dan ini merupakan perbedaan dari DNA dan RNA. Untuk letak, DNA itu terletak di inti sel, sedangkan di RNA terletak ada yang di inti sel, ada yang di sitoplasma, dan ada yang di ribosom. Bentuknya pun berbeda. DNA memiliki bentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA pita tunggal. Komponen gula DNA deoksiribosa, sedangkan komponen gula dari RNA merupakan ribosa. Ukurannya DNA lebih panjang daripada RNA. Basa nitrogen yang sudah saya jelaskan tadi. Purin dari DNA adalah adenin dan guanin. Pirimidinnya adalah sitosin dan timin. RNA, purinnya adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan urasil. Kadar dari DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan kadar dari RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Untuk fungsinya dari DNA itu untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya untuk sintesis protein saja. Lalu kita masuk ke dogma sentral. Nah, dogma sentral ini menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Nah, selanjutnya replikasi DNA. Pada tahap awal dari replikasi DNA, kompleks helikase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal, leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Nah, single strand DNA berperan untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Nah, daerah primer RNA ini akan dibuat oleh primase. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenali DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru dengan arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Karena DNA memiliki struktur antiparalel, maka pada rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah 3 aksen menuju ke 5 aksen yang terjadi pada leading strand. Selanjutnya, transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Nah, transkripsi ini terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Nah, jika kita membahas tentang replikasi DNA, kita pasti akan membahas juga soal transkripsi yang memiliki 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, tahapan transkripsi yaitu inisiasi atau penempelan RNA polimerase pada DNA. Nah, RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi.
Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA akan dibuat. Yang kedua, elongasi. Nah, proses elongasi ini membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi dari DNA. Yang ketiga, ada terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Dan yang terakhir adalah translasi. Nah, translasi ini merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Nah, pada eukariotik, proses ini terjadi di retikulum endoplasma. Sedangkan pada prokariotik, proses ini terjadi di sitoplasma. Nah, tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat disintesis yaitu mRNA. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.